Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Kamal Farazi. Saya dari SMA 6 Jakarta dan dari kelas 12C. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang materi kelas 12 Matematika, yaitu diagram pencar. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan diagram pencar. Diagram pencar adalah data yang berupa titik-titik pada bidang kartesius untuk menentukan hubungan atau korelasi antara satu hal dengan satu hal yang lainnya. Kita bisa langsung masuk saja ke soalnya. Di sini ada soal nomor 29. Soal nomor 29 dan kita diberikan data mengenai waktu menggunakan media sosial dan waktu membaca buku. Dari data ini, kita harus menentukan diagram pencar dan menentukan nilai korelasi dan menjelaskan hubungan antara waktu menggunakan media sosial dan waktu membaca buku. Dan yang terakhir, menentukan persamaan regresinya dan prediksikan waktu membaca buku jika murid tersebut menggunakan waktu media sosial selama 3 jam. Jadi bisa dilihat dari data ini, untuk sebelumnya itu, untuk mengerjakan soal ini kita harus mengetahui mana variabel X dan mana variabel Y. Dan untuk mengidentifikasi variabel X ataupun variabel Y, kita harus mengetahui bagaimana apa yang mempengaruhi apa. Dan dalam konteks soal ini, waktu menggunakan media sosial mempengaruhi waktu membaca buku. Jadi bisa disimpulkan bahwa waktu menggunakan media sosial adalah variabel X dan waktu membaca buku adalah variabel Y. Kita masuk saja ke diagram pencar. Jadi pada tabel ini masih kosong, dan untuk mengisinya kita hanya perlu menyalin dengan komen ctrl-c, lalu kita bisa paste ctrl-v, dan setelah ini kita harus mengurutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Tapi perlu diketahui bahwa kita perlu mengurutkannya dalam variabel X, bukan dalam nama ataupun variabel Y-nya. Jadi yang kita lakukan adalah block atau select. Kita klik sort and filter, lalu custom sort. Setelah custom sort, kita harus sort atau mengurutkannya dengan variabel X dan bukan melalui kolom nama ataupun kolom membaca buku. Karena di sini variabel X-nya adalah waktu menggunakan media sosial, jadi kita menggunakan waktu media sosial. Oke. Data sudah terurut, yaitu data terkecil adalah 4 dan data terbesarnya adalah 8. Oke, selanjutnya kita memasangkan antara variabel X dan variabel Y. Untuk Excel itu ada berbagai macam rumus dan banyak banget rumusnya. Jadi untuk memasangkan ini kita ada rumus, yaitu sama dengan kutip 2, tanda kurung, kutip 2 lagi, tanda dan, lalu kita mengklik variabel X-nya, lalu tanda dan lagi, tanda petik 2, tanda koma, tanda petik 2, tanda dan, lalu kita klik variabel Y-nya. Setelah itu kita klik tanda dan, petik 2, kurung tutup, dan petik 2 lagi. Setelah itu kita enter. Jadi bisa dilihat di sini bahwa pasangan pada kolom A6 adalah 4,3. Dan ini betul karena X-nya itu 4 dan Y-nya 3. Jadi setelah ini kita tidak perlu untuk menuliskan satu persatu rumusnya pada setiap kolom ini. Kita hanya perlu untuk seperti ini, kursornya sampai hitam dan ada tanda plus. Kita cukup klik dan tahan, lalu kita geser ke bawah. Ya, di sini ini sudah terurut. Lalu kita lihat soalnya. Jadi variabel bebasnya itu adalah X, yang dimana pada data ini adalah waktu menggunakan media sosial. Variabel terikatnya adalah Y, yang pada soal ini adalah waktu membaca buku. Dan soal selanjutnya, nilai terendah X. Nilai terendah X. Ya, jadi sebelum itu kita harus
membuat diagram pencar terlebih dahulu. Oke, jadi langkah selanjutnya kita adalah membuat atau memasukkan diagram pencar, yaitu caranya dengan memblok bagian X dan Y, hanya ini saja. Lalu kita klik insert. Di sini ada kolom ataupun section charts. Kita klik dan kita pilih yang scatter. Ya, itu kita rapikan. Pada diagram ini kita bisa ubah ataupun mendesain diagram sesuka hati kita. Jadi pada kali ini saya akan menuliskan judul dengan Oke. Jadi kita bisa lihat pada diagram ini sudah tepat karena kita bisa lihat dari X-nya itu ada 4 dan di sini ada 4 juga. Lalu pasangannya adalah 3 dan sini juga tepat 3. Selanjutnya kita bisa rapikan diagram ini. Oke. Untuk pada diagram ini kita perlu merapikannya dengan, jadi pada diagram ini X yang terendah adalah 4. Jadi agar rapi kita bisa ubah minimumnya jadi misalkan 3 ataupun 2. Itu bebas sesuai kemauan kalian saja. Jadi ini lebih padat untuk diagramnya. Lalu selanjutnya adalah kita perlu memastikan ataupun kita ganti layoutnya dengan diagram yang memiliki R. Oke, apa fungsinya R ini? Jadi nanti R ini akan berguna di soal selanjutnya. Kita hanya perlu merapikan saja. Kita bisa taruh sebelah sini. Jadi karena ini adalah variabel X, kita bisa tulis waktu media sosial. Dan pada variabel I-nya kita bisa tulis waktu membaca buku. Oke. Apa yang dilakukan setelah ini? Jadi yang bisa kita lakukan setelah ini adalah pada R ini masih berbentuk kuadrat. Jadi untuk mengubahnya kita perlu memasukkan rumus. Sebelum itu kita agak rapi, kita buat di sebelah sini. Oke, jadi R-nya itu di sebelah sini ada 0,5234. Agar R-nya ini berbentuk biasa ataupun bukan kuadrat, kita harus mengakarkan bagian sebelahnya, yaitu bagian 0,5234. Jadi pada skenario ini kita perlu menuliskan rumus SQRT. Kita tulis 520.5234. Oke. Berarti R-nya adalah 0,72346. Dan ini akan berguna di soal selanjutnya. Sebelum itu kita mengerjakan soal yang ini dulu. Oke, jadi variabel bebas yang kita ketahui itu adalah X, itu waktu menggunakan media sosial, dan variabel terikatnya adalah Y, waktu membaca buku. Dan ini adalah nilai terendah X. Kita bisa lihat dari tabelnya adalah 4. Kita bisa isi 4.
Dan pada diagram ini kita tadi men-setting titik terendah dari X adalah 3. Jadi kita bisa tulis di sini adalah 3. Lalu titik tertinggi X bisa kita lihat pada tabel adalah 8. Kita isi 8. Dan pada diagram kita menetapkan variabel X tertingginya adalah 9. Oke, selanjutnya nilai terendah Y sama seperti tadi, kita bisa lihat pada tabel terlebih dahulu adalah 3. Dan yang kita buat pada diagram adalah untuk nilai terendah Y, kita tidak bisa melihat dari sini. Kita harus mengecek satu persatu bagaimana ataupun pasangan dari X yang terendah. Jadi kita tidak bisa mematokkan bahwa jika X-nya terendah, Y-nya pasti terendah, itu belum tentu. Jadi kita bisa lihat pada kali ini Y terendah ada pada 7 dan 8, yaitu yang bernilai 1. Jadi kita bisa tulis 1. Dan yang kita buat pada diagram, titik terendah Y-nya adalah 0. Kita bisa tulis 0. Lalu selanjutnya nilai tertinggi Y adalah di sini 2,3. Ya, adalah 3. Lalu titik tertinggi pada diagram adalah 3,5. Oke, jadi sudah selesai pada soal yang pertama ini. Mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu agar lebih jelas. Jadi untuk ini kita sudah sort atau kita sudah urutkan dari nilai X terendah ke terkecil. Kita juga sudah memasangkan X dan Y. Kita juga sudah membuat diagram pencar dan menentukan variabel R dan Y-nya. Lalu kita juga telah menjawab soal-soal ini. Nilai terendah X adalah 4, nilai tertinggi X adalah 8, nilai terendah Y adalah 1, dan nilai tertinggi Y adalah 3. Kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Jadi, pada soal kali ini agak sedikit berbeda. Kita harus menentukan korelasi antara waktu menggunakan media sosial atau waktu membaca buku. Oke, sama seperti tadi, kita hanya perlu untuk mengcopy dari ini. Kita hanya perlu select dari variabel A6 sampai C15. Lalu kita salin di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita mencari rata-rata dari variabel X dan variabel Y. Seperti ini. Kita tekan sum dan average. Oke. Sama seperti tadi, variabel Y-nya kita perlu seperti itu. Lalu selanjutnya ada X min X bar. Jadi kita ketahui tadi X bar-nya adalah 5,7 dari sini. Lalu yang perlu kita lakukan adalah pada kali ini kita perlu untuk memasukkan rumus lagi. Jadi rumusnya adalah sama dengan kita klik B5, lalu kita tekan minus, lalu kita klik B, tekan B. Dan di sini ada hal penting yang tidak boleh dilewatkan, karena jika dilewatkan akan membuat datanya menjadi acak ataupun menjadi rusak. Jadi kita bisa kita masukkan string, yaitu tanda dolar, dan kita masukkan 18, kita masukkan 16. Oke, jadi minus 1,7.
Selanjutnya kita tidak perlu untuk menuliskan satu-satu lagi. Sama dengan yang kolom D ini, untuk kolom E kita juga perlu untuk menuliskan rumus juga. Jadi rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan kita klik C5, klik lagi tanda minus, lalu kita klik C, lalu sama dengan tadi kita klik string ataupun tanda dolar, dan kita cocokkan dengan data di sini yaitu 16. Oke, kita hanya perlu menggeser lagi. Dan untuk selanjutnya ada x min x kuadrat, x min x bar kuadrat. Yang perlu kita lakukan adalah memasukkan rumus lagi. Kita klik sama dengan, lalu kita klik bagian x min x bar ini, lalu kita hanya perlu memasukkan tanda pangkat dari rumus Excel, lalu kita masukkan 2. Oke. Lalu kita hanya perlu untuk menggeser lagi. Sama seperti sebelumnya. Oke. Lalu selanjutnya x min x bar dikali y min y bar. Jadi kita masukkan rumus lagi, sama dengan x min x bar dikali, dalam bahasa Excel atau bahasa pemrograman adalah bintang, dan kita tekan variabel y-nya. Lalu kita enter, kita geser ke bawah. Oke. Setelah ini kita perlu mencari jumlah dari x min x bar kuadrat, y min y bar kuadrat, dan x min x bar kali y min y bar. Caranya cukup mudah, itu kita tarik, lalu kita tekan sum. Oke, kita perlu untuk mencari jumlah dari data x min x bar kuadrat. Kita tekan auto sum 16,1, sama seperti sebelumnya, atau kita bisa geser seperti ini 3. Ternyata tidak bisa, jadi kita harus satu persatu. Oke, sebelumnya ternyata ada kesalahan pada bagian ini, y min y bar. Jadi kita ulang. Untuk pengerjaannya adalah sama dengan, lalu kita klik ini E5, kita kasih tanda pangkat dulu, jadi 1,3225. Kita bisa geser ke bawah. Lalu selanjutnya kita tambahkan. Sama seperti sebelumnya, bagian ini juga. Oke. Setelah tabel sudah selesai, kita perlu beranjak ke bagian bawah. Jadi pada tabel ini, pada rumus ini ada rumus sigma ni sama dengan 1, x min x bar kali y min y bar per akar sigma n sama dengan 1, x min x bar sigma y min y bar kuadrat. Jadi kita perlu masukkan variabel yang telah kita tentukan tadi, x min x bar kali y min y bar. Itu jumlahnya ada di
minus 5,45. Oke. Lalu selanjutnya kita isi bagian bawahnya, yaitu x min x bar kuadrat dan y min y bar kuadrat. Kita bisa lihat di sini, x min x bar kuadratnya adalah 16,1 dan y min y barnya adalah 3,525. Oke. Jadi ketika kalian melihat tanda sigma seperti ini, tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung apa artinya, karena sigma itu artinya adalah jumlah. Dan kita bisa lihat di sini juga, saya memasukkan minus 5,45 karena di sini jumlah dari x min x bar kali y min y barnya kita bisa lihat adalah minus 5,5, minus 5,45. Lalu selanjutnya kita menggunakan rumus. Jadi pada kali ini rumusnya adalah sama dengan kita tentukan min 4,5 min 5,45 itu ada di mana. Lalu kita klik, kita per itu adalah rumus dari bagi. Lalu kita tulis lagi rumus akar yang tadi kita telah lihat juga, yaitu SQRT atau square root. Lalu kita buka kurung F17. Jadi di sini 16,1 kita perlu ketahui di sini ada di F15 dikali 3,525 ada di G15. Kita tutup kurung. Boom. Jadi di sini ada minus 0,723442475. Dan di sini untuk variabel R-nya adalah minus, dan nggak perlu khawatir kalau misalkan minus itu hanya perlu dimutlakin. Jadi nilai mutlak dari minus 0,7234 ini adalah, kita bisa tulis di sini 0,72344. Dan kita bisa jawab kesimpulannya, nilai korelasinya adalah 0,72344. Dan pada diagram pencar ataupun materi pada kali ini, 0,72 itu termasuk ke korelasi yang tinggi. Oke, setelah selesai di soal ini, kita bisa lihat, diperhatikan lebih jelas lagi. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu regresi dan prediksi. Untuk mengisi tabel ya, cukup sama dengan sebelum-sebelumnya, kita hanya perlu untuk mensalin data sebelumnya. Kita bisa ambil dari sini. Oke. Lalu kita bisa menentukan dari tabel X kuadrat. Cukup mudah, yaitu sama dengan kita klik variabel X, yaitu 4, dan dikuadratkan. Sama dengan juga, kita bisa tarik ke bawah. Lalu selanjutnya ada variabel X kali Y. Jadi cara juga cukup mudah, yaitu cukup tekan dengan variabel X, kita klik, dan tanda kali variabel Y. Lalu pada kali ini kita perlu mencari jumlahnya. Jumlah dari ini adalah, kita bisa seperti cara yang tadi, auto sum, kita klik sum. Ada 57. Sama seperti yang tadi, variabel Y juga 18,5. Tapi kita bisa tarik, seperti kita bisa tarik.
ya. Oke, lalu selanjutnya kita bisa menentukan sigma X dikuadratkan. Jadi ini artinya adalah data ini yang 57 kita kuadratkan. Jadi caranya mudah, sama dengan 57 dikuadrat. 3249. Oke, lalu lanjut ke menentukan variabel A dan variabel B. Jadi pada kali ini kita perlu memasukkan variabel sigma Y. Kita telah tentukan tadi sigma Y adalah 18,5. Sigma X kuadrat adalah 341. Kita sudah tentukan juga. Lalu dikurang sigma X. Sigma X adalah 57 dikali sigma XY adalah 100. Kita isi juga kolom bawahnya. Jadi pada bagian N ini kita perlu mengkali dengan berapa banyak data yang disediakan dalam tabel, dan kita bisa hitung di sini ada D, I, A, B, I, B, J, C, F, E, G, H. Saya ulangi, D, I, A, B, J, C, F, E, G, H. Dan pada kali ini ada 10 data kalau kita hitung dari D sampai H. Jadi di sini kita bisa kalikan 10. Lalu kita masukkan sigma X kuadrat. Sigma X dikuadratkan adalah 341. Lalu kita masukkan sigma X dikuadratkan adalah 3249. Lalu kita tentukan lagi. Oke, jadi untuk rumusnya sama seperti yang tadi, sama dengan, lalu kita masukkan tutup kurung karena kita harus menghitung bagian atasnya terlebih dahulu. Kita masukkan 18,5 ada di sini dikali D15 341 dikurang 57 dikali 100. 100 ada di E15. Lalu setelah itu kita tutup kurung. Kita gunakan per. Kita buka kurung. Karena di sini ada 10 data, jadi kita masukkan 10. Kita kalikan dengan 341 lagi. Lalu dikurang 3249. Kita tutup kurung. Jadi untuk variabel A adalah 3,7795031006. Lalu selanjutnya kita menentukan variabel B. Untuk variabel B sama seperti yang tadi, karena di sini N ada 10 data, kita masukkan 10. Sigma XY adalah 100. Lalu minus sigma X ada 57. Sigma Y ada 18,5. Lalu seperti tadi ada 10 data, kita kalikan 10. Lalu kita masukkan 341 minus sigma X dikuadratkan ada 3249. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan rumus lagi. Jadi rumusnya adalah sama dengan 10 buka kurung 10 dikali 100 minus 57 dikali 18,5. Tutup kurung per kali 10. Buka kurung dulu.
10 dikali 341 kurang 3249. Jadi untuk B-nya adalah minus 0,338509317. Jadi kita bisa tentukan pada kali ini persamaan regresinya adalah BX plus A. Jadi untuk menyusun persamaannya kita masukkan B-nya. Setelah kita hitung minus 0,3385, jangan lupa variabel X-nya, plus A-nya kita masukkan 3,7795. Jadi untuk persamaannya terlihat seperti ini. Kita juga bisa buat di bagian sini. Kita bisa masukkan A-nya terlebih dahulu. 3,7795 ditambah karena di sini minus, B-nya kita jadi kurang 0,3385 X. Oke, jadi untuk soal selanjutnya adalah tentukan persamaan regresinya dan prediksian waktu membaca buku jika murid tersebut menggunakan media sosial selama 3 jam. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa di sini menggunakan media sosialnya adalah variabel X. Kita bisa lihat ya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah kita masukkan lagi persamaan bebas untuk persamaannya. Yang ini ataupun yang ini itu sama saja. Tapi saya akan menggunakan yang kanan. Jadi kita masukkan variabel A-nya 3,7795 dikurang 0,3385. Lalu karena X-nya adalah 3, jadi kita masukkan dikali 3 di sini. Jadi di sini kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah mungkin bisa di sebelah sini atau di sebelah sini. Oke. Jadi kita bisa masukkan rumus. Kita masukkan manual saja. 3,7795 dikurang 0,3385 dikali 3. Jadi kita bisa dapat hasilnya adalah 2,764. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jika seseorang murid menggunakan media sosial selama 3 jam, maka diprediksikan ia akan membaca waktu selama 2,7 jam. Atau kita bisa simpulkan, atau kita bisa bulatkan menjadi 3. Itu terserah. Jadi kesimpulannya adalah jika seseorang murid menggunakan media sosial selama 3 jam, maka diprediksikan ia akan membaca buku kurang lebih 2,7 jam. Atau jika dibulatkan menjadi 3 jam. Jadi ini bagian soal regresi dan prediksi. Bisa dilihat. Ini soal sebelumnya. Oke, jadi sudah selesai kita mengerjakan soalnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa waktu menggunakan media sosial, yaitu variabel X, mempengaruhi waktu membaca buku, yaitu variabel Y, yang dimana korelasinya adalah tinggi.
yaitu 0,7. Dan untuk prediksinya, jika seseorang memainkan media sosial selama 3 jam, maka ia akan membaca buku selama 3 jam juga. Mungkin sekian informasi dan penjelasan materi yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, bisa silahkan untuk komen di bawah. Dan atas perhatiannya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Winarti selaku guru matematika kelas 12C. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.